Banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di Taiwan. Tapi sebenarnya bagaimana sih agar mereka tetap bisa mempertahankan hak-haknya? Apalagi sebagian besar yang bekerja di Taiwan adalah masyarakat Indonesia. Dan masih banyak yang menunggu untuk berangkat ke Taiwan. Bekerja di Taiwan, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Global Worker Organization pada 10 September mengadakan seminar di Jakarta, mengundang berbagai perwakilan LSM, membahas bersama keadaan dan berbagai masalah yang terjadi pada pekerja migran di Taiwan. Saya sarankan sangat penting sekali untuk mengikuti organisasi. Jadi dengan kita berorganisasi secara otomatis akan banyak dukungan dari banyak pihak. Kita akan banyak mendapatkan beragam kegiatan, beragam informasi di organisasi itu. Seperti itu. Tantangannya luar biasa kalau keluar negeri, tidak mudah. Untuk itu banyak hal yang harus disiapkan dengan sedemikian rupa. Salah satunya itu, migrasi harus direncanakan dengan bersama-sama keluarga, meskipun yang pergi hanya satu orang. Akan tetapi yang harus terlibat untuk membuat perencanaan itu semua keluarga di situ. Lalu disaling ditinggal di rumah, itu di rumah juga akan mendukung apa yang menjadi cita-cita bersama. Salah satunya adalah hak atas informasi. Itu sangat penting sekali. Hak atas informasi. Banyak kami menangani kasus-kasus orang tidak tahu informasi terus kemudian dibujuk sama sponsor sama calon yang tidak ada surat tugasnya, yang bukan karyawan PJTKI, lalu kemudian menjanjikan ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan dengan biaya yang sangat mahal. Satu orang saja 100 juta. Saya di Imo, Bu, dia di Irak. Tadi malam jam 11 itu hampir di di dekat rumahnya itu ada peledakan bom. Bomnya diledakin. Coba, itu terjadi karena apa? Minim informasi. Contoh kasus di Arab ya, mengetahui budaya lokal itu sangat penting sekali. Di Arab, di Indonesia, kalau kita senyum itu kita dianggap ramah. Tapi kalau di Arab Saudi kita senyum itu dianggapnya apa? Dianggapnya ini mau kayak gitu ya. Nah itu kan yang tadinya keluarga itu mengharapkan dia menjadi tulang punggung keluarganya, akhirnya menambah susah keluarganya. Itu karena minimnya informasi. Kita sudah dapat informasi terbaru di negara tujuan, kita share banyak ke grup-grup ya. Dengan itu buruh migran itu makin banyak pengetahuan. Kalau makin banyak pengetahuan kan, kalau ibarat jalan, kita ini kayak jalan di siang hari, enak aja gitu kan. Kalau nggak ada pengetahuan, kita kayak jalan di malam hari, nggak ada lampunya, nggak ada senternya, gelap. Ketika TKI dan TKW menjalankan tugas atau bekerja di luar negeri, ada banyak sekali kendala ya, khususnya dalam hal hukum. Kemudian ada beberapa sejumlah kasus seperti ada mungkin penganiayaan atau mungkin penipuan gitu. Dan di sini kami ingin memberikan satu bentuk pembekalan gitu kepada para TKI dan TKW bahwa mereka bisa merecord atau merekam segala sesuatu yang mereka hadapi, yang mana dokumentasi yang mereka punya ini bisa menjadi salah satu pembelaan diri mereka gitu. Mereka menghadapi satu bentuk ketidakadilan selama mereka berada di Taiwan gitu. Salah satu modal utama yang harus Ibu lakukan ketika akan pergi ke Taiwan. Satu, Ibu harus mencatat semua informasi, khususnya nomor telepon. Gitu, nomor telepon yang penting yang bisa Ibu hubungi ketika Ibu bermasalah. Gitu. Bahwa ketika Ibu mendapatkan sodoran kontrak, Ibu harus baca benar-benar secara teliti. Saya juga pastinya kepada Mbak-mbak di sini yang akan berangkat ke Taiwan, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya selama berada di Taiwan, karena ini merupakan salah satu pengalaman yang sangat berharga, khususnya dalam hal bahasa.
ketika mbak-mbak sekalian nantinya memiliki kemampuan bahasa Mandarin yang bagus, ketika pulang di Indonesia itu bisa menjadi salah satu modal yang bagus untuk karir kedepannya gitu. Dalam Taiwan Migrants Video Awards tahun 2016 kita bagi dalam 2 kategori Citizen Journalist dan kategori MV Movie Clip. Menurut para juri ya, dulunya pada hasil tahun lalu itu mereka kebanyakan melukiskan tentang kehidupan, kesedihan mereka dan bagaimana mereka ditindas ya, ataupun bagaimana pekerjaan mereka yang memilukan. Tapi setelah tahun ini mereka telah mengubah caranya, alurnya juga lebih bagus. Dan itu banyak kok banyak pekerja Indonesia di Taiwan yang berprestasi. Ngomongin masalah nasib ada di tangan, benar, di tangan kita, ya kan? Di tangan kita, ya kan? Bisa merubah apa enggak? Bisa. Punya ini istilahnya percaya diri. Wah, punya percaya diri. Angkat tangan kanan kamu, ya kan? Taruh di samping teman kamu. Bilang sama dia, kamu bisa. Bisa ya? Sekali lagi ya. Angkat tangan kanan kamu, taruh di pundak teman kamu, kasih tahu, kamu bisa. Sip. Di sana selain belajar, ya kan? Selain belajar bahasa, kamu bisa belajar keterampilan. Ya kan? Bisa belajar karena kenapa di sana pengetahuan dan juga kemampuan serta teknologinya lebih maju selangkah. Jadi kita bisa belajar asal kamu mau atau enggak. Jadi sekali lagi, uang harus dikelola dengan baik dan jangan sampai hanya karena satu telepon kamu korbankan apa yang kamu cita-citakan selama ini. Cita-cita kamu yang paling penting apa? Merubah. Saya ingat apa yang kalian tadi ucapkan. Kalian mau merubah apa? Gua ingetin muka lu orang, kalau kita ketemu lagi, saya maunya nasib kalian sudah berubah. Setuju? Bisa? Angkat tangan kanan. Pukul teman kamu. Kamu bisa. Terima kasih. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia sendiri di Taiwan untuk memberikan satu pandangan kepada para TKI agar tidak berulang terus ke Taiwan gitu. Kalau misalnya program tersebut dilakukan di Indonesia, kemungkinan besar mereka lebih suka untuk ke Taiwan. Tapi kalau program tersebut dilaksanakan di Taiwan, entah itu saat mereka masih mempunyai modal atau masih memegang uang gaji, kemungkinan mereka masih tertarik. Kalau di Indonesia saya kira sudah habis uangnya untuk keperluan di rumah. Terima kasih. Nah kan, kita juga ada kerjasama dan pada bulan Juni yang lalu, bulan Juni baru saja berlalu, kita menyelenggarakan sebuah kegiatan seminar usaha bisnis warna laba. Dan kita mencoba untuk memperkenalkan agar kalian mengetahui, oh kita harus investasi, kita harus menyimpan uang sedemikian banyak, nanti mau pulang ke Indonesia, kita mau berusaha, kita ingat, kita tahu, oh ternyata masih ada kesempatan usaha dalam bidang bisnis waralaba. Jadi membawa apa yang ada di Taiwan ke Indonesia, kemudian kamu lakukan di Indonesia dan di tanah air, dan menjadi salah satu wirausahawan yang muda dan baru. Nama saya Vera Yuliana dan saya baru sekali ini mau pergi ke Taiwan atau non istilahnya. Saya ingin bertanya dengan Ibu Meta, misalnya saya sudah mendapat majikan, terus ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya penganiayaan atau apa. Hal pertama yang harus saya hubungin, misalnya agen, tapi ternyata agen tidak memihak ke pembantu, memihaknya ke majikan. Terus dalam perjanjian kerja saya tidak boleh bawa HP misalnya. Langkah apa yang harus saya lakukan, sedangkan untuk mendokumentasikan saya nggak mampu gitu. Terima kasih Bu Meta. Ada beberapa bukti lain yang mungkin bisa Ibu lakukan ya. Misalnya dalam artian ada bukti fisik. Kalau misalnya Ibu dianiaya, Ibu punya bukti fisik gitu. Memang itu satu hal yang berat ya. Ya ibaratnya kalau kita mau ngebuktiin bukti fisiknya gimana. Makanya saya bilang kalau Ibu merasakan ada bentuk ketidakadilan gitu, langsung lapor.
gitu. Maaf, nama saya Carini, saya mau bertanya kepada Pak Bobi. Ini saya juga non, jadi mungkin kurang pengalaman dan masih kurang informasi. Banyak kejadian yang TKW dipulangkan hanya karena mungkin masalah komunikasi atau mungkin kerjaan kurang cocok. Sementara kita pulang tidak mau dalam keadaan gagal. Sedangkan mungkin agensi langsung memulangkan kita. Bagaimana itu Pak cara mengatasinya Pak? Sekian, terima kasih. Kalau kita menguasai bahasa, kalau kita menguasai informasi, itu adalah bekal yang paling baik. Kalau itu sudah dipunyai, baru terus kemudian masih saja ada terjadi, itu baru tuh minta bantuan ke pemerintah, KDI. Saya sering laporinnya kayak gitu tuh ke ombudsman ya. Jadi Indonesia itu punya ya, kita punya nih, namanya ombudsman. Dia adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi pelayanan publik kepada warga negara Indonesia. Menarik sekali dan ya tadi berdasar dari informasi dari para pembicara kita ini, adakah masukan atau menurut Anda penting nggak? Sangat penting ya, dapat ilmu nggak? Iya. Ya sekali lagi kita ucapan dulu GWO. Wow. Ya terima kasih atas partisipasi dari teman-teman dan terima kasih untuk para pembicara yang telah berkenan hadir dan sharing untuk kita semuanya. Ya, nah kita kembalikan lagi kepada MC acara.